Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, adik-adik, para pembaca modul pembelajaran interaktif Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Koding, rumah para programmer pemula. Pada video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh mengenai penerapan penggunaan array satu dimensi ya, atau array yang biasa ya. Nah, langsung saja masuk ke contoh programnya. Nah, di sini sudah ada contoh program ya. Jadi ini adalah program sederhana untuk menghitung rata-rata nilai tugas. Anggaplah nilai tugas mahasiswa. Di mana pada awalnya kita akan diminta untuk menginput berapa banyak nilai tugas yang akan kita input. Kalau misalnya ada 5 ya kita inputkan 5. Kemudian setelah itu kita akan diminta untuk menginputkan nilai tugas tersebut satu persatu. Dan di akhir program akan diberikan hasil perhitungan mengenai rata-rata dari nilai tugas yang kita input. Ya, jadi ini contoh program sederhana penerapan dari array ya, array satu dimensi atau array yang biasa yang kita kenal ya. Nah, jadi di sini di program ini jadi hanya ada satu fungsi yaitu fungsi main ya. Nah, pada baris kelima di sini ada pendeklarasian variabel jumlah tugas sehingga akan terbentuk satu variabel bernama JML tugas ya. Oke. Tipenya adalah integer ya. Tipenya adalah integer. Kemudian dideklarasikan lagi dua variabel yaitu total nilai ya. Total nilai dan variabel rata-rata. Oke. Nah, keduanya ini bertipe float ya. Sedangkan ini bertipe integer. Oke. Kemudian setelah itu di baris ke-8 akan ditampilkan string program menghitung rata-rata nilai tugas. Kemudian setelah itu di bawahnya akan dimunculkan string berapa nilai tugas yang ingin Anda masukkan. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai dari keyboard ya, di mana nilai tersebut kemudian akan masuk ke dalam tersimpan ke dalam variabel jumlah tugas. Di mana jumlah tugas tadi ini berisi nilai dideklarasikan bertipe integer. Jadi anggaplah misalnya kita masukkan 2 ya, 2. Ya, supaya mudah saja kita hitung agar lebih mudah dipahami. Kita masukkan 2 sehingga di sini akan tersimpan nilai 2 ya. Anggaplah saya mengetikkan 2 kemudian saya enter sehingga akan masuk ke variabel jumlah tugas. Kemudian di sini dideklarasikan float tugas kemudian JML tugas. Nah, sehingga ini array kan. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah array, pendeklarasian variabel array dengan nama tugas. Sehingga dari baris ke-12 ini akan terbentuk array berjumlah berapa? Jumlah tugas sama dengan berapa jumlah tugas tadi? Jumlah tugas sama dengan 2. Kan kita input 2 tadi kan? Maka di sini sama saja kalau saya tulis float tugas 2. Artinya saya mendeklarasikan variabel array bernama tugas bertipe float yang dapat menampung 2 nilai ya, atau 2 data bertipe float. Ya, sehingga terbentuklah variabel array ini yaitu bernama tugas yang memiliki 2 elemen ya, yang indeksnya dimulai dari 0 hingga 1. Oke? Nah, ini array ya. Nah, kemudian di baris ke-13 kita bisa melihat kita memasuki struktur for, struktur perulangan. Nah, kenapa di sini ada pengulangan? Karena di bagian ini kita akan diminta untuk menginputkan nilai tugas satu persatu. Nah, karena tadi kita menginputkan nilai tugasnya ada 2, berarti
uh, programnya akan meminta kita untuk menginputkan nilai tugas sebanyak 2 kali. Prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti ini. Oke, saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk ini saya jelaskan di sini ya. Iterasi pertama, di sini kita lihat I dideklarasikan dengan 0, ya. I dengan 0. Kemudian akan ditanyakan apakah I lebih kecil daripada JML tugas. JML tugas berapa? JML tugas adalah 2. Nah, berarti kondisinya terpenuhi ya. Berarti ya, terpenuhi. Karena terpenuhi, maka bagian ini dieksekusi. Sehingga ditampilkan input, nilai, ya, tugas dan seterusnya. I tambah 1 berarti 0 tambah 1 ya 1. Kenapa ditambah 1? Karena kalau tidak ya input nilai tugas ke 0. Kan jadinya rancu. Sehingga kita menambahkan I dengan 1. Ya. I dengan 1 berarti tugas ke 1. Oke. Kemudian kita menginputkan nilai melalui keyboard dan akan tersimpan di variabel array tugas indeks ke I. Nah, berarti anggaplah saya menginputkan nilai 10 ya. 10. Berarti di sini tugas I berapa? I itu 0 kan? Nah, saya inputkan nilai 10 sehingga variabel array tugas indeks ke 0 akan terisi 10. Oke? Oke ya. Nah, kemudian setelah itu apakah masih ada perintah di bawahnya? Ternyata tidak ada. Maka I-nya di plus plus ya. I-nya di plus plus jadi masuk ke iterasi kedua. I-nya di plus plus sebelumnya jadinya pada iterasi kedua I-nya sekarang sama dengan 1 ya. Karena I di plus plus tadi kan I-nya sama dengan 1. Kemudian ini sudah tidak dieksekusi lagi untuk perulangan berikutnya. Ini hanya dieksekusi ketika perulangan baru pertama kali dieksekusi. Sehingga oleh karena itu langsung mengecek kondisinya saja. Nah, berarti apakah I lebih kecil daripada JML tugas? Jawabannya masih, apakah masih lebih kecil? Karena JML tugas adalah 2, berarti masih lebih kecil. Jawabannya ya. Karena ya, maka kembali ini dieksekusi. Akhirnya ditampilkan lagi input nilai I ditambah 1 berarti 1 tambah 1, 2. Input nilai kedua. Ya. Kemudian setelah itu kita menginput nilai kedua, anggaplah kita menginput nilai 10 lagi misalnya. Ya, ini biar mudah saja ya. Input lagi nilai 10, berarti di sini sekarang tugas indeks ke I-nya berapa tadi? I-nya adalah 1, ya kan? Nah, berarti nilai 10 ini akan tersimpan di variabel array tugas indeks ke 1. Nah, oke. Ya. Kemudian I++ masuk ke iterasi 3. Jadi I-nya plus plus ditambah 1 jadinya sekarang I-nya adalah 3. Nah, sekarang apakah maaf, 2 ya, 2 maaf. 2 karena tadi I-nya kan 1. Nah, sekarang apakah nilai I masih lebih kecil daripada JML tugas? Jawabannya adalah tidak, ya, tidak. Nah, karena tidak, maka kondisinya sudah bernilai false. Karena false, maka proses pengeksekusian meninggalkan struktur for ini dan langsung lanjut ke baris perintah berikutnya, ya, setelah struktur for tersebut. Oke? Nah, untuk struktur for ini tujuannya adalah untuk mendapatkan nilai total dari seluruh tugas, ya. Oke? Jadi total nilai seluruh tugas. Ini tujuan dari for ini. Nah, kalau kita lihat ini sudah jelas ya. Ini adalah proses penginputan nilainya tadi. Jadi saya hapus saja dulu biar bisa lebih paham. Jika masih belum paham bisa adik-adik undur videonya. Maaf, aduh. Ya, maaf. Ya, saya hapus dulu yang bagian ini agar bisa lebih dipahami.
Oke, ya. Sebelum merubah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita fokus ke baris ke-18. Nah, iterasi pertama. Nah, sekarang di situ nilai I sama dengan 0, dideklarasikan sama dengan 0. Kemudian apakah I masih lebih kecil daripada JML tugas? Ini pakai pola yang sama ya. Nah, jawabannya ya. Karena ya, maka kita mengeksekusi baris perintah yang ada di dalam blok for ini. Nah, perintahnya adalah total nilai sama dengan plus sama dengan tugas I. Nah, total nilai itu kan nilainya kosong ya, tidak ada. Sehingga di sini sama dengan total. Sama saya kalau saya tulis seperti ini sebenarnya. Total nilai sama dengan total nilai ditambah tugas I ya. Tugas I-nya berapa? 0. Nah, nilai tugas 0 berapa? Ya, berarti ini sama dengan ya total nilai itu karena kosong ya kita anggap 0 tambah tugas tugas indeks ke 0 berapa? 10. Nah, sehingga total nilai isinya 10. Nah, kemudian setelah itu karena tidak ada lagi perintah di bawahnya maka kembali ke atas, I-nya diinkremen tambah 1 masuk ke iterasi kedua. I-nya sekarang jadi 1 ya. Nah, apakah saat I masih lebih kecil daripada JML tugas? Jawabannya adalah ya. Karena ya, maka bagian ini dieksekusi ya. Nah, sehingga total nilai sekarang adalah total nilai yang tadi berarti 10 ya kan? Ditambah tugas eh, maaf ini di sudut ya. Tugas indeks ke 1. Nah, tugas indeks ke 1 berapa? 10 juga. Berarti sekarang total nilai adalah 20. Oke. Masuk iterasi ketiga. Nah, iterasi ketiga, maaf ini tulisannya miring ya. Iterasi ketiga, I-nya menjadi 2. Nah, I-nya tidak lebih kecil lagi daripada jumlah tugas, sehingga ini tidak dieksekusi ya. Karena sudah false, maka prosesnya berhenti, ya kan? Prosesnya berhenti, maka langsung lanjut keluar dari struktur for tersebut dan dilanjutkan ke baris berikutnya. Nah, di sini rata-rata sama dengan total nilai per jumlah tugas. Total nilainya berapa? Di sini tadi kan total nilai jadinya 20 kan? Oke. Nah, 20 per jumlah tugas. 20 per jumlah tugas berapa? 2. Berarti dapat 10. Nah, sehingga variabel rata-rata berisi nilai 10. Nah, lalu kemudian di baris ke-23 ditampilkanlah nilai dari rata-rata tersebut. Sehingga akan tampil nilai rata-rata tugas Anda adalah 10. Diperoleh dari 20 dibagi 2. Oke? Nah, sekarang kita bergeser ke programnya. Oke. Sekarang kita uji coba ya. Seperti yang tadi, kita akan menginputkan dua nilai tugas, nilai 10 dan 10. Nah, maka dapat nilai rata-rata tugas kita adalah 10. Misalnya kita ingin 3 nilai tugas ya. Nilai tugas pertama misalnya 9, nilai tugas kedua 10 dan nilai tugas ketiga adalah 8. Maka rata-ratanya adalah 9. Nah, di sini karena kemungkinan nilai tugas kita adalah memiliki nilai angka di belakang koma, ya, maka di sini kita menggunakan nilai tipe data float, ya. Sedangkan untuk jumlah tugas ini kita menggunakan tipe data integer karena memang jumlah tugasnya pasti berbentuk bilangan bulat. Kemudian kenapa di sini kita menggunakan float? Karena jumlah angka di belakang koma yang kita butuhkan tidak begitu banyak, sehingga tipe data float itu sudah cukup presisi untuk mewakili nilai yang akan kita peroleh, ya, seperti itu. Oke, ya, jadi itu ya yang bisa saya jelaskan mengenai
contoh program ini ya, teman. Semoga apa yang saya jelaskan dapat lebih mudah untuk dipahami dan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian, untuk adik-adik sekalian. Jika ada hal yang kurang dipahami, silakan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video penjelasan saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.